Alright, hello guys. Okay, welcome back again to our YEC channel. Yeah, right now we will discuss about exercise 77 and Baron's TOEFL. Ya, readingnya Baron's TOEFL yang latihan 77 guys. Ada cause, effect, penyebab dan efek ya. Social science, socials, IPS berarti ya. Nanti ada pembahasan mengenai the dust bowl. Dust bowl itu ini guys, apa kayak badai pasir gitulah nih. Oke, tapi sebelumnya kita baca dulu pilih petunjuknya sedikit ini ya seperti biasa ya guys ya. Alright. Oke, buat teman-teman yang belum dapat materi-materi sebelumnya, cek aja di playlist ya guys ya, cari aja di playlist. Oke, langsung aja. Exercise 77, the dust bowl ini petunjuknya. In some questions in the reading section on the internet-based TOEFL. Jadi dalam beberapa pertanyaan di bagian membaca, reading ya, pada TOEFL berbasis internet, Anda akan diminta, what is it? You will be asked to recall and relate information and content from cause and effect passages found in college textbook ya. Dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL berbasis internet, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan sebab akibat ya yang ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi. And then choose the best answer for multiple choice question. Pilih jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. And then for computer assisted question, untuk pertanyaan dengan bantuan komputer ya, follow the directions on the screen. Ikutilah petunjuknya di layar. Oke, langsung aja the dust bowl ya guys ya. Oke, the dust bowl guys ya, bowl debu. Enggak bisa diartiin, enggak usah diterjemahin sih ini dust bowl. Dust bowl itu ini guys ya, apa namanya? Bencana karena kekeringan ya, jadi dia badai pasir lah intinya ya. Dust bowl, an ecological and economic disaster of unprecedented proportions struck the southern Great Plains in the mid 1930s. Sebuah bencana ekologi dan ekonomi ya. Ekologi itu lingkungan ya, bencana lingkungan, dan ekonomi dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Unprecedented itu belum pernah sebelumnya belum ada gitu ya. Melanda struck GP atau Great Plains ya. Apa namanya? Great Plains itu ya ini guys ya. Great Plains itu ya wilayah di Amerika sama Kanada itu yang banyak yang nggak banyak tumbuhannya ya guys ya. Tempatnya itu ada di Kanada sama di Amerika. Tapi subur buat nanam gandum biasanya ada di situ guys. Kalau di Amerikanya itu mencakup ini ya, kayak Montana, Wyoming, Colorado, Nebraska, Kansas, di Oklahoma, sampai ke Texas juga sampai bawah ya dia. Oke, pada pertengahan tahun 1930-an, sebuah bencana ekologi dan ekonomi dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda Great Plains yang selatan ya, pada pertengahan tahun 1930-an. Oke. The region had suffered several droughts, kekeringan, drought years in the early 1930s ya. Wilayah ini telah mengalami beberapa tahun kekeringan pada awal tahun 1930-an. Such as dry spells occurred regularly in roughly 20-year cycles. Musim kemarau seperti itu terjadi secara berkala ya, dalam siklus 20 tahunan. By this time, the parched earth became swept up in violent dust storms, the likes of which had never been seen before. Tetapi kali ini tanah yang gersang tersapu oleh badai debu yang ganas ya. Tanahnya udah gersang ya, tersapu oleh badai debu yang ganas ya. The likes of which had never been seen before, yang belum pernah terlihat sebelumnya ya. Tetapi kali ini tanah yang gersang itu tersapu oleh di Great Plains ya, tersapu oleh badai debu yang ganas yang belum pernah terlihat sebelumnya. The dust storms were largely the consequence of years of stripping the landscape of its natural vegetation. Badai debu sebagian besar merupakan konsekuensi ya, akibat ya dari bertahun-tahun penghilangan vegetasi alami dari lanskap dari daerah tersebut ya. Ya, vegetasi ya kumpulan tumbuhan yang tumbuh secara alami di situ guys ya, vegetasi alami itu. Terus during World War I, selama Perang Dunia Pertama, wheat fetched record high prices on the world markets. Selama Perang Dunia Pertama, gandum wheat ya mencapai fetch record high price, mencapai harga tertinggi yang pernah ada ya di pasar dunia. And for the next 20 years ya, dan selama 20 tahun berikutnya, Great Plains farmers had turned the region into a vast wheat factory. Para petani di Great Plains telah mengubah wilayah itu menjadi pabrik gandum yang luas ya. Ya, karena harganya mahal, mereka berlomba-lomba untuk
menghasilkan gandum lah intinya gitu ya. The wide flatlands of the Great Plains were especially suited to mechanized farming. Great Plains yang luas, dataran datar yang luas. The wide flatlands itu maksudnya flatlands kan ini ya, dataran datar ya. Wide itu luas, berarti dataran datar yang luas di Great Plains sangat cocok untuk pertanian mekanis ya. Terus and gasoline powered tractors, dan traktor bertenaga bensin. Terus disc plows itu ya bajak cakram tuh guys, bajak buat ngebajak sawah, itu traktor yang buat ngebajak sawah yang tinggal jalan langsung alatnya cakramnya itu muter sendiri sehingga tanahnya itu ya kebajak sendiri. Coba kalian cek di YouTube ada itu disc flow ya, disc plows. And harvester thresher combines increased productivity enormously, serta gabungan pemanen perontok ya, alat pemanen itu ya yang rontokin ya, itu meningkatkan produktivitas secara luar biasa. Oke, dataran datar yang luas di Great Plains sangat cocok untuk pertanian mekanis, dan traktor bertenaga bensin, bajak cakram, serta gabungan pemanen perontok meningkatkan produktivitas secara luar biasa. Oke, back in 1830, kembali pada tahun 1830, it had taken some 58 hours of labor to bring an acre of wheat to the granary ya. Pada tahun 1830 dibutuhkan waktu sekitar 58 jam kerja ya untuk membawa 1 acre gandum ke gudang ya. Acre itu ya ini guys, ya teman-temannya are sama hektar gitu lah. Kalau acre itu lebarnya 4047 meter persegi guys ya. Kalau 1 hektar kan ini ya 1000 meter persegi kalau nggak salah ya, 1000 meter persegi. Kalau acre 4047 meter persegi. Nah kalau are gimana Zal? Kalau are itu ini guys, istilah buat Indonesia ya. Kalau are itu kan ini 100 meter ya, 100 meter persegi kalau are guys. Jadi 1 acre itu 4047 meter persegi. Nah, sedangkan 1 are beda loh, acre sama are beda guys. Kalau are cuma 100 meter persegi, kalau ini kan 4047. Gitu guys ya. Oke, pada tahun 1830 dibutuhkan waktu sekitar 58 jam kerja untuk membawa 1 acre gandum ke gudang. Oke. In much of the Great Plains, 100 years later, it requires less than 3 hours. 100 tahun kemudian, hanya dibutuhkan waktu kurang dari 3 jam. 50 dulu tahun 1830 cuman 1 acre itu dibawa sekitar 58 jam ya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi ya, sekarang cuma 3 jam sudah kelar tuh kerjaannya kayak gitu ya. Terus as wheat prices fell in the 1920s ya, ketika harga gandum turun pada tahun 1920-an, farmers broke still more land to make up the difference with increased production. Untuk ini menutupi selisihnya dengan meningkatkan produksi ya. Nah, ketika harga gandum turun pada tahun 1920-an, petani mengolah lebih banyak lahan untuk menutupi selisihnya dengan meningkatkan produksi ya. Guys, jadi mereka mengolah lebih banyak untuk menutupi selisihnya itu ya, karena mereka nggak mau rugi lah intinya. Ya udah kalau lebih murah biar keuntungannya sama kayak kemarin, ya udah ditambahin aja produksinya kayak gitu. Terus Great Plains farmers had created an ecological time bomb that exploded when drought returned in early 1930s. Para petani Great Plains itu telah menciptakan bom waktu ekologis, bom waktu lingkungan ya. Kayak bom waktu ekologis itu kayak kita kayak contohnya di Freeport gitu ya. Emasnya terus digali sampai ke bawah banget, nanti kan bahaya juga itu kan. Itu namanya bom waktu ekologis. Para petani Great Plains telah menciptakan bom waktu ekologis ya, yang meledak ya ketika kekeringan kembali terjadi pada awal tahun 1930-an. Nah, tahun ini guys, tahun 1930-an ini ya terjadinya Dust Bowl ya. Dust Bowl itu bener-bener besar banget ya. Jadi kayak Amerika itu kayak bowl aja mangkok yang ada yang berdebu debu mangkok ya, mangkok yang isinya debu-debu gitu guys ya, pasir gitu ya. Ya bener-bener emang bahayanya apa sih, emang debu pasir doang itu gede banget guys. Jadi kalian tutup tuh rumah kalian tutup tuh rumah kalian tuh tenggelam sama pasirnya itu guys. Jadi
Kalian napas aja susah, nyari udara segar nggak ada. Udah banyak yang meninggal pas itu gitu ya, pas dust bowl itu ya, pas radang pneumonia ini kalian apa paru-paru kalian ngehirup pasir ya. Kayak gitu guys. Terus mau makan apa? Nggak bisa guys, susah, semuanya ketimbun ya. Alright, terus lagi ada with native buffalo grass destroyed for the sake of wheat growing, dengan rumput kerbau asli yang dihancurkan demi pertumbuhan gandum. Rumput kerbau ya rumput yang dimakan kerbau, rumputnya kerbau itu ya guys ya. There was nothing left to prevent soil erosion. Dengan rumput kerbau asli yang dihancurkan demi pertumbuhan gandum, tidak ada yang tersisa untuk mencegah erosi tanah. Erosi ya pengikisan itu ya. Terus dust storms blew away tens of millions of acres of rich topsoil. Badai debu menerbangkan puluhan juta ekor tanah subur. And thousands of farm families left the region, dan ribuan keluarga petani meninggalkan wilayah tersebut. Terus those who stayed suffered deep economic and psychological losses from the calamity. Nah, mereka yang tetap tinggal mengalami kerugian ekonomi dan psikologis yang mendalam ya guys ya akibat bencana tersebut. The hardest hit regions were Western Kansas. Wilayah yang paling parah terkena dampak adalah Kansas Barat, Eastern Colorado, Colorado Timur, Western Oklahoma, Oklahoma Barat, the Texas Panhandle. Texas Panhandle nama ini ya, nama salah satu wilayah ya, Texas Panhandle. Apakah itu Texas? No, itu bagian dari Texas kalau Texas Panhandle itu. And Eastern New Mexico dan New Mexico Timur ya. Oke. Jadi yang Texas Panhandle tadi cuman bagian dari negara bagian Texas ya, bukan Texasnya gitu ya. Oke, terus it was the calamity itu ya bencana ya guys ya, in the southern parts of the Great Plains that prompted a Denver journalist ya to coin the phrase Dust Bowl. Bencana di bagian selatan Great Plains inilah yang mendorong seorang jurnalis Denver untuk menciptakan istilah Dust Bowl itu ya. Alright. Terus black blizzards of dust a mile and a half high rolled across the landscape. Badai debu hitam setinggi 1,5 mil meluncur di atas lanskap. Kayak gunung meletus saja ya. Darkening the sky, menggelapkan langit. Memang guys, waktu dust bowl itu memang kayak ini gelap banget. Jadi kayak matahari itu ketutup semua kayak. Tapi itu debu, bukan kabut ya, itu debu. Darkening the sky and whipping the earth into great drifts of dust that settle over hundreds of miles ya, menggelapkan langit dan membuat tanah menjadi gundukan debu besar yang mengendap ratusan mil guys. Black blizzard tadi apa sir? Black blizzard ini guys apa? Badai debu yang parah ya. Black blizzard namanya. Karena dia hitam ya kan, jadi hitam semua ya, nggak kelihatan apa-apa. And then dust storms made it difficult for humans and livestock to breathe and destroyed crops and trees over vast areas. Badai debu membuat sulit bagi manusia dan ternak ya, livestock itu ternak, untuk bernafas, to breathe and destroyed crops, dan menghancurkan tanaman and trees, dan serta pohon-pohon ya, over vast areas, di area yang luas. Terus dust storm turned day into night ya, badai debu mengubah siang menjadi malam, terrifying those caught in them, menakut-nakuti mereka yang caught, ketangkap atau kejebak gitu ya, kejebak di dalamnya. Terus dust pneumonia, pneumonia debu ya. Ya jadi kalau ya itu tadi peradangan paru-paru tadi guys. Jadi dia adalah ini kondisi kesehatan yang terjadi akibat ini guys ya, inhalasi debu halus ya. Ya terutama kalau lama banget ngirup debu terus gitu ya. Ya intinya masalah pernapasan ya, iritasi dan peradangan di paru-paru ya. Dust pneumonia debu and other respiratory infection afflicted thousands, dan infeksi pernapasan lainnya menyerang ribuan orang ya. And many travelers found themselves stranded in automobiles and trains, unable to move, dan banyak pelancong terjebak ya dalam mobil atau kereta dan kereta ya yang tidak dapat bergerak gitu guys. Terus the worst storms occurred in the early spring of 1935. Badai terburuk terjadi pada awal musim semi tahun 1935. Nah, several federal agencies intervened directly to relieve the distress ya. Beberapa lembaga federal itu ya pusat gitu ya, turun tangan langsung untuk mengatasi kesulitan tersebut. Many thousand of Great Plains farm families
were given direct emergency relief by Resettlement Administration. Ribuan keluarga petani di Great Plains itu menerima bantuan darurat langsung dari Resettlement Administration. Berarti ini guys ya, administrasi pemukiman kembali ya, nama lembaga di Amerika ya. Jadi dia fokusnya kalau Resettlement Administration atau RA itu guys, tujuannya untuk ngebantu orang yang keluarga atau orang-orang yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana kayak gitu ya. Terus other federal assistance included crop and seed loans ya, bantuan federal lainnya termasuk pinjaman untuk tanaman dan benih ya, crop and seed. Oke. Moratorium itu penangguhan guys. Apa sih sir moratorium? Moratorium itu ketika kalian punya utang, tapi utang kalian itu ditahan dulu, ditangguhkan dulu. Ditangguhkan itu gini guys, umpamanya kalian punya utang 1 M umpamanya, terus kalian kerja keras berbisnis segala macam, bikin cafe for example, terus ini kalian tuh terus mendapatkan untung dari cafe itu, kalian bisa dong bayar banknya, bayar cicilan banknya. Nah tapi tiba-tiba ada corona, ada wabah gitu, dan kalian kafenya tutup sehingga tidak menghasilkan. Nah nanti si banknya itu ngasih kalian keringanan, moratorium. Jadi nggak usah dulu bayar utang, nanti aja gitu, namanya moratorium sih, penangguhan utang gitu ya. Moratoriums on loan payments, penangguhan moratorium pada pembayaran pinjaman, and temporary jobs with the Works Progress Administration, dan pekerjaan sementara bersama dengan WPA, Works Progress Administration. Jadi administrasi kemajuan pekerjaan ya, dikasih pekerjaan sementara biar bisa makan lah intinya ya. Sir, tadi saya belum jelas federal itu apa. Ya, federal itu ini guys, sebenarnya federal itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaannya itu dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian lah ya di sana ya. Nah kalau di konteks ini pemerintah pusat itu ngatur urusan nasional, sementara pemerintah daerah itu punya otonomi atau kebebasan gitu guys ya, untuk ngelola urusan lokal gitu ya. Ya kayak gubernur itu kan bebas mau ngapain aja, kayak bupati gitu ya. Kayak dikasih otonomi, kebebasan, nggak semuanya diurusin sama presiden ya. Terus lanjut. In most Great Plains counties ya, counties itu ya daerah ya guys ya. Di sebagian besar daerah Great Plains, from 1/5 to 1/3 of the families applied for relief ya. 1/5 hingga 1/3 keluarga mengajukan relief, permohonan bantuan ya intinya ya. In the hardest hit communities, as many as 90% of the families received direct government aid. Di komunitas yang paling terkena dampak, sebanyak 90% keluarga menerima bantuan langsung dari pemerintah. Oke. Jadi di sebagian besar daerah Great Plains, 1/5 hingga 1/3 keluarga mengajukan permohonan bantuan. Di komunitas yang paling terkena dampak ya, sebanyak 90% keluarga menerima bantuan langsung dari pemerintah. Oke, terus the Agricultural Adjustment Administration atau AAA ya. Jadi itu adalah administrasi penyesuaian pertanian ya. Paid with farmer millions of dollars not to grow what they couldn't sell ya. Administrasi penyesuaian pertanian membayar petani gandum jutaan dolar ya untuk tidak menanam apa yang tidak dapat mereka jual. And encourage the diversion of acreage from soil depleting crops ya, dan mendorong pengalihan lahan dari tanaman yang menguras tanah like wheat to soil enriching crops such as sorghum ya, seperti gandum ke tanaman yang memperkaya tanah seperti sorghum. Sorghum itu juga ini guys ya, termasuk keluarganya rumput dia ya. Tapi bisa dimakan itu guys ya, bisa dimakan. Sorghum itu ya buat dimakan juga guys ya, sumber pangan juga ya, tumbuhan pangan. Oke, jadi intinya administrasi penyesuaian pertanian atau the Agricultural Adjustment Administration itu membayar petani gandum jutaan dolar untuk tidak menanam apa yang tidak dapat mereka jual, maksudnya gandum itu ya, jangan nanam gandum dulu, dan mendorong pengalihan lahan dari tanaman yang menguras tanah seperti gandum ke tanaman yang memperkaya tanah seperti sorghum ya. Jadi dia bagus untuk tanah guys ya, bagus untuk tanah sorghum itu ya. Terus to reduce the pressure from grazing cattle on the remaining grasslands ya, untuk mengurangi tekanan dari penggembalaan ternak pada padang rumput yang tersisa, the Drought Relief Service of the Department of Agriculture purchased more than 8 million head of cattle in 1934 and 1935 ya. Layanan bantuan kekeringan
ya dari Departemen Pertanian membeli lebih dari 8 juta ekor ternak pada tahun 1934 dan 1935 ya. Jadi untuk mengurangi tekanan dari penggembalaan ternak pada padang rumput yang tersisa, ya biar nggak dimakanin ini semua ya, maksudnya kan kita butuh rumput, butuh vegetasi gitu ya. Layanan bantuan kekeringan dari Departemen Pertanian membeli lebih dari 8 juta ekor ternak pada tahun 1934 dan 1935. For a brief time ya, untuk waktu yang singkat, the federal government was the largest cattle owner in the world. Pemerintah federal menjadi pemilik ternak terbesar di dunia karena dibeli semua kan. This agency also lends ranchers money to feed their remaining cattle. Lembaga ini juga meminjamkan uang kepada para peternak untuk memberi makan ternak mereka yang tersisa. Terus ada lagi the Taylor Grazing Act. Itu undang-undang ya guys ya. Undang-undang the Taylor Grazing. Undang-undang penggembalaan Taylor ya namanya, broad stock grazing on 8 million acres of public domain lands under federal management. Jadi undang-undang penggembalaan Taylor pada tahun 1934 mengatur penggembalaan ternak di 8 juta ekor tanah domain publik di bawah pengelolaan federal gitu guys. Terus the federal governments also pursued longer range policies ya, pemerintah federal atau pemerintah pusat juga mengejar kebijakan jangka panjang designed to alter land use patterns yang dirancang untuk mengubah pola penggunaan lahan, reverse soil erosion, membalikan erosi tanah, and nourish the return of grassland, dan memelihara kembalinya padang rumput. Oke, pemerintah federal juga mengejar kebijakan jangka panjang yang dirancang untuk mengubah pola penggunaan lahan, membalikan erosi tanah, dan memelihara kembalinya padang rumput. Oke. Erosi itu apa sih, Zar? Ya, erosi itu pengikisan guys, pengikisan atau pengangkatan material tanah atau batuan atau sedimen ya dari suatu tempat ke tempat lain ya. Erosi lah ya, bergerak dia maksudnya. Ya terkikis lah, ini terkikis karena adanya deforestasi nih. Penggundulan hutan kayak gitu-gitulah. Itu menyebabkan erosi juga. Terus lagi the Department of Agriculture, Departemen Pertanian, under Secretary Henry A. Wallace, di bawah Sekretaris Henry A. Wallace, sought to change farming practices, berusaha untuk mengubah praktik pertanian. Dia berusaha untuk ngajarin para petani berarti ya. The spearhead for this effort was the Soil Conservation Service ya. Penggerak utama untuk usaha ini adalah layanan konservasi tanah atau Soil Conservation Service atau SCS ya disingkatnya ya. Which conducted research into controlling wind and water erosion, yang melakukan penelitian untuk mengendalikan erosi angin dan air. Set up demonstration projects ya, mendirikan proyek demonstrasi, and offer technical assistance, supplies and equipment to farmers engaged in conservation work on farms and ranches. Ya, mendirikan proyek demonstrasi dan menawarkan bantuan teknis, pasokan, dan peralatan kepada petani yang terlibat dalam pekerjaan konservasi di ladang dan peternakan. Jadi penggerak utama untuk usaha ini adalah SCS ya, Soil Conservation Service atau layanan konservasi tanah, yang melakukan penelitian untuk mengendalikan erosi angin dan air, mendirikan proyek demonstrasi, dan menawarkan bantuan teknis, pasokan, dan peralatan kepada petani yang terlibat dalam pekerjaan konservasi di ladang dan peternakan. Oke. Sir, erosi angin itu apa tadi? Erosi angin ya pengikisan karena angin, guys. Jadi ya kalau di pantai terus ada banyak angin kan terkikis ininya pantainya ya kan, pindah kan pasirnya itu. Jadi gitu. Kalau erosi air ya sama aja, erosi air ya kalau suatu daerah gundul gitu kan. Ya kalau kena hujan kan ya terkikis juga, dia longsor gitu guys. Terus the SCS ya, pumps additional federal funds into the Great Plains ya. SCS mengalirkan dana federal tambahan ke Great Plains ya, and created a new rural organization, dan menciptakan organisasi pedesaan baru. The Soil Conservation District, distrik konservasi tanah, which administered conservation regulations locally, yang mengatur peraturan distrik konservasi tanah yang mengatur peraturan konservasi secara lokal. Jadi
SCS mengalirkan dana federal tambahan ke Great Plains dan menciptakan organisasi pedesaan baru, distrik konservasi tanah yang mengatur peraturan konservasi secara lokal. Konservasi itu apa sih? Dari konservasi terus. Konservasi itu nih guys, suatu upaya untuk melindungi atau menjaga atau memelihara ya sumber daya alam. Konservasi itu. Pokoknya kalian mau menjaga atau memelihara atau melindungi sumber daya alam, ya itu namanya kalian sedang melakukan upaya konservasi gitu ya. Caranya gimana? Contohnya gimana? Ya contohnya ya kayak kalian nanam pohon itu juga termasuk ya kan. Kalian nyari ikan tapi nggak merusak alam kayak gitu ya. Kalian bikin kawasan lindung kayak taman, kalian bikin kebun itu termasuk juga ya kan, konservasi namanya. Terus by 1940 ya, the act creates subject to blowing in the Dust Bowl area of southern plains had been reduced from roughly 50 million acres to less than 4 million acres. Wow. Pada tahun 1940 ya, luas lahan yang terkena tiupan di area Dust Bowl di dataran selatan itu telah berkurang dari sekitar 50 juta acre menjadi kurang dari 4 juta acre. Agak mereda gitu ya. Pada tahun 14 kan tadi kan dimulainya 1935 ya. Tapi pada tahun 1940 luas lahan yang terkena tiupan di area Dust Bowl di dataran selatan itu telah berkurang ya, dari 50 juta acre, luas banget itu, menjadi kurang dari 4 juta acre. Udah agak reda gitu ya. In the face of the Dust Bowl disaster, dalam menghadapi bencana Dust Bowl itu ya, New Deal farm policies had restricted market forces in agriculture. Kebijakan pertanian New Deal ya telah membatasi kekuatan pasar dalam pertanian. Ya, jadi kebijakan pertanian New Deal itu untuk ini ya guys ya, memulihkan ekonomi Amerika Serikat ya dari depresi besar. Mamanya ya kayak kita habis corona, berarti dia harus punya suatu kebijakan baru biar kayak inilah new normal kayak gitulah, kebijakan besar untuk mengatasi suatu depresi yang besar gitu ya. Kebijakan suatu kebijakan untuk mengatasi depresi khusus gitulah, masalah khusus, masalah besar gitu ya. Kalau yang di sini New Deal di sini lebih ke peningkatan ini yang ngebantu petani meningkatkan produksi pangan, mengatasi kemiskinan atau ketidakstabilan ekonomi di sektor pertanian kayak gitu-gitulah. Itu yang bikin ini Presiden Roosevelt dulu, masih Presiden Roosevelt dulu ya, Franklin Roosevelt ya. Oke, terus but the return of regular rainfall and the outbreak of the World War II led many farmers to abandon the techniques that the SCS had taught them to accept. Namun kembalinya curah hujan yang teratur dan meletusnya Perang Dunia Kedua membuat banyak petani meninggalkan teknik yang telah diajarkan oleh SCS untuk diterima. Maksudnya udah nggak, kan tadinya diajarin sama SCS kan. Nah, ketika curah hujan ada curah hujan banyak, sudah banyak hujan gitu ya, terus Perang Dunia meletus juga, cara-cara SCS tadi nggak terlalu kepake. Kenapa sir? Ya karena mereka butuh gandum yang banyak ya, butuh duit gede lagi, butuh pangan yang banyak ya, maksudnya yang cepat aja lah, yang nggak usah peduli sama tanahnya rusak kayak gitu. Kalau SCS kan ngajarinnya bertani tapi juga menjaga tanah gitu ya. Kalau ini kayak udah bodo amat lah, pokoknya produksi terus gitu ya, karena udah ada hujan juga kok. Terus wheat farming expanded and farms grew as farmers once again pursued commercial agriculture with little concern for its long-term effects on the land. Pertanian gandum berkembang dan lahan pertanian bertambah karena para petani kembali mengejar pertanian komersial buat dijual ya, dengan sedikit perhatian terhadap dampak jangka panjangnya pada tanah. Oke. Pertanian gandum berkembang dan lahan pertanian bertambah lagi gitu ya, karena para petani kembali mengejar pertanian komersial dengan sedikit perhatian terhadap dampaknya ya, dampak jangka panjangnya pada tanah. Oke guys gitu. Oke guys, kalau gitu kita langsung ini ya ke pertanyaannya. Teman-teman kalau mau ditebak dulu silakan di play di pause gitu ya. Alright. Ke nomor satu, what is it? What is the main idea in this passage? Ya, apa gagasan utama dalam bacaan ini? Yang mana guys? Apakah yang A, the Dust Bowl was named by a journalist in Denver? Dust Bowl diberi nama oleh seorang jurnalis di Denver. Ini benar juga. Cuman kalau jadi gagasan utama kayaknya enggak ya, ini terlalu spesifik aja. Sesuatu yang sekedar lewat aja, terlalu spesifik ya. Kalau gagasan utama enggak. Tapi informasinya benar gitu ya. Dust Bowl itu diberi nama oleh seorang
dinamai oleh seorang ya dari jurnalis di Denver ya tadi ya. Terus kalau yang B, ranchers and farmers competed for land in the Dust Bowl ya. Ranch itu peternak ya, para peternak dan petani saling bersaing ini ya, saingan tanah ya, saingan tanah di Dust Bowl. Nggak ada keterangannya ya. Terus conservation policies never succeeded in the Dust Bowl. Kebijakan konservasi tidak pernah berhasil di Dust Bowl. Udah pernah berhasil, tapi gara-gara ada perang dunia kedua sama ada hujan nggak berhasil, kebijakan konservasinya udah ditinggalin gitu ya. Terus farming practices in the Dust Bowl resulted in a disaster. Praktik pertanian di Dust Bowl mengakibatkan bencana. Ya udah ini D ini guys ya. Jawabannya adalah yang D. Jadi praktek pertanian di Dust Bowl yang serampangan, nggak ngelihat dampak lingkungan, mengakibatkan bencana. Jawabannya adalah yang D. Kalau yang ini nomor 2-nya, how many acres were affected by the erosion at the heights of the storms? Berapa ekor lahan yang terkena dampak erosi pada puncak badai? Pada puncak badai ya ini ya guys ya, 50 terus menurun ke 4 kan tadi katanya. Ya. Oke, itu kan 54 itu guys. By 1940, pada tahun 1940, the area subject to blowing in the Dust Bowl area of the southern plains had been reduced from roughly 50 million acres to less than 4 million acres. Pada tahun 1940, luas lahan yang terkena tiupan angin di daerah Dust Bowl di dataran selatan telah berkurang dari sekitar 50 juta acres menjadi kurang dari 4 juta acres ya. Berarti kan yang paling gede kan 50 guys. Ya, coba kita lihat nomor 2 lagi, berapa ekor lahan yang terkena dampak erosi pada puncak badai ya 50 totalnya ya. Puncaknya kan 50. Oke, yang A berarti ya guys ya. Terus the word calamity ya disaster, bencana atau malapetaka gitu ya. In the passage is closest in meaning to, kayaknya kita nggak usah ke atas ya. Calamity ya bencana, malapetaka lah gitu intinya. The word calamity in the passage is closest in meaning to, kata malapetaka pada bacaan tersebut paling dekat artinya dengan ya jelas lah yang B guys, disaster ya bencana. Kalau yang A, C, D itu artinya apa besar? Situation ya situasi, storm itu ya ini badai, region ya wilayah ya. Oke, nggak usah ke atas ya. Kalau yang nomor 4, the word alter itu mengubah gitu guys ya, alter kan. Alter, mengubah. Kata alter pada bacaan tersebut paling dekat artinya dengan apa guys? Expand itu memperluas. Kalau predict meramalkan, memprediksi. Notice ya melihat ya. Kalau yang D, nah ini modifikasi atau mengubah. Oke, coba kita lihat dulu ke atas. Itu ada kata alter, tapi kita bacanya dari the federal ya. The federal governments also pursued longer range policies designed to alter land use patterns. Pemerintah federal juga menerapkan kebijakan jangka panjang yang dirancang untuk mengubah pola penggunaan lahan. Alright, berarti mengubah atau memodifikasi. Jawabannya adalah yang ini guys ya, yang D ya, nomor 4D. Oke gitu. Kalau yang nomor 5 ya, the word them in passage refers to, kata mereka dalam bacaan tersebut mengacu pada apa? Kita ini dulu ya, artiin jawabannya dulu ya, pilihan jawabannya. Kalau yang A, farmers itu petani, techniques ya teknik. Kalau C itu farms itu ini peternakan. Policies itu ya kebijakan gitu guys. Yang mana ini mengacu ke apa nih kata mereka? Kita lihat dulu ke atas. Itu ada kata them-nya, tapi kita bacanya dari mana nih guys? Dari but ya. Atau kalau mau lebih jelas ya dari in the face ya. Oke, in the face of the Dust Bowl disaster, dalam menghadapi bencana Dust Bowl ya, New Deal farm policies had restricted market forces in agriculture ya. Kebijakan pertanian New Deal telah membatasi kekuatan pasar dalam pertanian. Oke, but the return of regular rainfall and the outbreak of World War II led many farmers to abandon the techniques that the SCS had taught them. Ya, yang diajarkan SCS kepada mereka yang untuk diterima mereka ya. Namun kembalinya hujan yang teratur dan pecahnya Perang Dunia Kedua menyebabkan banyak petani meninggalkan teknik yang diajarkan SCS untuk mereka kan.
yang untuk mereka terima kan. Merekanya berarti lari ke petani guys. Petani berarti jawabannya adalah yang A. Alright, gitu guys. Terus kalau yang nomor 6-nya, according to paragraph 7, menurut paragraf 7, which of the following practices did farmers use after World War II? Menurut paragraf 7, praktek berikut ya, manakah yang digunakan petani setelah Perang Dunia Kedua ya? Yang mana yang dipakai petani setelah Perang Dunia Kedua? Perang Dunia Kedua. Coba kita lihat yang A itu New Deal Farm Policies. Coba kita lihat dulu the SCS techniques. Tadi yang A tadi kebijakan pertanian New Deal ya. Kalau yang B the SCS tekniknya SCS. Kalau yang C cattle grazing on farmlands, sapi merumput di lahan pertanian. Kalau yang D commercial methods, metode komersial. Jawabannya ini guys, yang D guys, commercial methods, karena setelah Perang Dunia kan, setelah Perang Dunia mereka komersil lagi gitu ya. Mereka bodoh amat gitu sama yang diajarin SCS itu kan. Berarti jawabannya yang D dong. Oke. Kalau yang nomor 7, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage? Manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di-highlight atau disorot di bacaannya? The other choices change the meaning or leave out important information. Pilihan lainnya mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Kayak yang disorot itu intinya guys ya. Kalimat mana di antara ABCD ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam yang disorot itu? Kita lihat dulu yang A. Kita lihat dulu dong tulisan yang disorotnya itu ya kan. Kita ke atas dulu. Dia ada agricultural dia yang disorot ya. Oke, the Agricultural Adjustment Administration ya, administrasi penyesuaian pertanian paid with farmers millions of dollars not to grow what they could not sell and encourage the diversion of acreage from soil depleting crops like wheat to soil enriching crops such as sorghum, right? Administrasi penyesuaian pertanian membayar petani gandum jutaan dolar agar tidak menanam apa yang tidak dapat mereka jual dan mendorong pengalihan lahan dari tanaman yang menghabiskan tanah ya seperti gandum ke tanaman yang memperkaya tanah seperti sorghum. Ulang ya. Jadi administrasi penyesuaian pertanian membayar petani gandum jutaan dolar agar tidak menanam apa yang tidak dapat mereka jual dan mendorong pengalihan lahan dari tanaman yang menghabiskan tanah seperti gandum ya ke tanaman yang memperkaya tanah seperti sorghum. Oke, ABCD kita lihat dulu ya. Apakah yang A guys ya? Implanting sorghum with wheat saved the government millions of dollars in subsidies. Apakah itu maksudnya menanam sorghum dengan gandum menghemat subsidi pemerintah jutaan dolar? Enggak lah. Kalau yang B, the government subsidized crops that contributed to the regeneration of the soil. Pemerintah itu mensubsidi tanaman yang berkontribusi terhadap regenerasi tanah. Mensubsidi ini ya gandum ya. Bisa. Yang B bisa disubsidi biar petani itu nggak nanam gandum terus. Soalnya rusak kalau tanahnya ditanamin gandum terus gitu guys. Ganti nanti masalah kerugiannya dikasih duit sama pemerintah, disubsidi lah ini ya. B bisa. Kalau yang C bisa nggak? Farmers sold their wheat crops to the government for a large subsidy. Petani menjual hasil panen gandum mereka kepada pemerintah untuk mendapatkan subsidi yang besar. Enggak, yang dijual ke pemerintah kan ternaknya ya, bukan hasil pertaniannya. Kalau yang D, the soil was depleted. Jadi depleted itu rusak ya. The soil was depleted because the government had subsidized wheat crops ya. Tanah menjadi rusak karena pemerintah telah mensubsidi tanaman gandum. Enggak. Alright, jawabannya adalah yang B guys. The government subsidized crops that contributed to the regeneration of the soil. Jadi pemerintah mensubsidi tanaman yang berkontribusi terhadap regenerasi tanah. Yang B gitu guys. Alright. Oke, sekarang nomor 8-nya. The author mentions all of the following government relief programs except ya, penulis menyebutkan semua program bantuan pemerintah berikut kecuali yang mana yang bukan bantuan pemerintah. Apakah yang A dukungan ya, technical support for farmers in soil conservation techniques.
dukungan teknis bagi petani dalam teknik konservasi tanah, SCS tadi ya. Dia ada dukungan itu, ya ada. Berarti bukan jawaban ya, karena yang ditanyakan yang kecualinya. Kalau yang B, loans to ranchers for the purchase of cattle feed, ya, pinjaman kepada peternak untuk pembelian pakan ternak, ada. Kalau temporary employments in the Works Progress Administration, pekerjaan sementara di administrasi kemajuan pekerjaan sementara di administrasi kemajuan pekerjaan atau Works Progress Administration, ada ya, dikasih kerjaan sementara. Kalau yang D, right, the purchase of homesteads that had been abandoned, pembelian rumah-rumah yang telah ditinggalkan, enggak ada. Berarti yang kecuali cuman yang D aja gitu guys. Oke, nomor 9 sekarang, it can be inferred from the passage that, dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kenapa guys? Apakah yang A, ranchers caused the dust bowl by grazing too many buffalo on the grassland. Peternak menyebabkan dust bowl karena terlalu banyak menggembalakan kerbau di padang rumput. Enggak cuman itu ya, karena gandum ya, lebih karena gandum ya. Kalau yang B itu, the dust bowl was brought to an end by World War. Dust bowl telah berakhir oleh perang dunia. No. Karena perang dunia terus dia berakhir gitu? Enggak lah. Kalau yang C-nya guys, the Great Plains is a wheat producing region in the United States. Great Plains adalah wilayah penghasil gandum di Amerika Serikat. Iya, benar. Kalau yang D-nya, all the homesteaders had to abandon their farms during the Dust Bowl. Semua pemilik tanah pertanian harus meninggalkan pertanian mereka selama Dust Bowl. Enggak, kan yang ada yang menetap juga, yang sampai kena pneumonia tadi. Oke, jadi yang kesimpulannya yang ABCD ini yang bisa adalah yang C, Great Plains. The Great Plains is a wheat producing region in the United States ya guys ya. Jadi Great Plains itu adalah wilayah penghasil gandum di Amerika Serikat. Oke. Terus yang ini 10 ya, four squares indicates where the following sentence can be added to the passage ya. 4 kotak ya, menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Ya, menambahkan kalimat dalam bacaan ya. Apa ini kalimatnya nih? Contemporary newspaper accounts describe dust blowing in through closed door and windows. Laporan surat kabar kontemporer itu ya maksudnya pada saat itu ya, yang ada pada saat itu ya. Jadi contemporary newspaper itu maksudnya adalah surat koran yang diterbitkan pada waktu yang sama dengan peristiwa yang dilaporkan ya. Intinya konteksnya berita terkini lah intinya gitu ya. Okay, what is it? A contemporary newspaper account described dust blowing in through closed doors and windows. Laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup. Destroying possessions and making provisions inedible. Ya, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Oke, laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup ya, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Alright. Oke, where would the sentence best fits into the passage? Maksudnya di mana kalimat tersebut paling cocok dalam bacaannya. Alright. Apakah di yang A? Di yang A berarti kita harus baca dulu ini ya, dari S ya, biar lebih dari Great Plains saja. Biar lebih jelas ya. Great Plains farmers had created an ecological time bomb that exploded when drought returns in the early 1930s. Para petani Great Plains telah menciptakan bom waktu ekologi yang meledak ketika kekeringan kembali terjadi pada awal tahun 1930-an. Terus kata-katanya masuk. Laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Kayaknya nggak nyambung ya. Coba kita lihat dulu. Kalau yang B tadi kan yang A. Kalau yang B kita baca dulu with-nya ini. With native buffalo grass destroyed for the sake of wheat growing, there was nothing left to prevent soil erosion. Dengan hancurnya rumput kerbau atau rusaknya rumput kerbau asli ya, demi penanaman gandum, tidak ada lagi yang tersisa untuk mencegah erosi tanah. Terus kata-katanya masuk di B itu. Laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Gak nyambung. Coba kalau kita lihat yang C, kita baca dari dust ya.
Dust storms blew away tens of millions of acres of rich topsoil. Badai debu menyapu puluhan juta acre tanah lapisan atas yang subur. Alright. And thousands of farm families left the region, dan ribuan keluarga petani meninggalkan wilayah tersebut. Those who stayed suffered deep economic and psychological losses from the calamity. Mereka yang bertahan menderita kerugian ekonomi dan psikologis yang besar, akibat bencana tersebut. Mereka yang bertahan menderita kerugian ekonomi dan psikologis yang besar akibat bencana tersebut. Baru kata-katanya masuk. Laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Itulah sebabnya mereka mengalami atau menderita kerugian ekonomi dan psikologis ya. Iya, bisa. C ini bisa masuk akal ya, masuk situ ya kata-katanya ya. Kalau yang D juga kita lihat dulu yang D apakah lebih masuk akal. Kita baca dari the hardest hit regions were western Kansas, eastern Colorado, western Oklahoma, the Texas Panhandle, and eastern New Mexico. Wilayah yang paling parah terkena dampak adalah Kansas Barat, Colorado Timur, Oklahoma Barat, Texas Panhandle, dan New Mexico Timur. Kata-katanya terus masuk. Laporan surat kabar kontemporer menggambarkan debu yang bertiup masuk melalui pintu dan jendela yang tertutup, menghancurkan harta benda dan membuat perbekalan tidak dapat dimakan. Gak nyambung. Berarti yang paling nyambung adalah yang C, guys. Alright, berarti jawabannya adalah yang C gitu ya guys ya. Alright, itu 10-nya. Bagaimana dengan yang nomor 11? Complete the table below by classifying each of the answer choices as either one of the causes of the dust bowl or one of the solution to the problem. Lengkapi tabel di bawah ini dengan menggolongkan setiap pilihan jawaban sebagai salah satu penyebab dust bowl. Alright, or one of the solution to the problem, atau salah satu solusi untuk masalah tersebut ya. One of the answer choices will not be used. Salah satu dari pilihan jawaban tidak akan digunakan. Jadi disuruh golongin nih guys, mana yang causes penyebab, mana yang solusinya gitu guys. Alright, coba kita lihat dulu yang A. Itu termasuk apa? Badai angin, windstorms ya, penyebab ya. Berarti penyebab. Masuk penyebab A, masuk penyebab causes ya. Kalau yang B, Soil Conservation Service, layanan konservasi tanah, CS ya. Ya itu ya solusi dong, solusi. Berarti masuk di solusi yang B ya. Kalau yang C, Transportation Cost. Emang ada tadi biaya transportasi? Nggak ada ya, dia nggak masuk mana-mana. Kalau yang high prices for wheat, ya, harga gandum yang tinggi ya penyebab. Berarti masuk yang causes, yang D itu. Terus yang E, sorghum crops, ya, tanaman sorghum. Tanaman sorghum termasuk solusi untuk konservasi tanah ya, untuk perbaikan tanah. Terus yang F-nya government policies ya solusi lagi, kebijakan pemerintah solusi. Kalau yang G itu less natural vegetation, vegetasi yang kurang ya. Vegetasi itu tanaman yang udah ada sebelumnya yang gak ada yang nanam ya. Termasuk kurangnya natural vegetasi ya, termasuk penyebab dust bowl ya. Berarti masuk di causes yang G itu. Terus yang hanya subsidies for farmers ya, subsidi untuk untuk para peternak petani. Itu solusi dong, solusi. Berarti masuk solusi yang H, itu aja. Easy ya. Alright, coba yang terakhir nomor 12. Complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting, guys. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. Right, this question is worth 2 points ya. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Nah, intinya gagasan utama lah guys. Intinya nyari 3 gagasan terpentingnya ya, yang paling besarnya, majornya ya. Jangan yang minornya, jangan yang sekilas doang. Coba kita lihat dulu yang A. Tapi ada prolognya. In the 1930s, an ecological and economic disaster struck the Great Plains ya. Pada tahun 1930-an, bencana ekologi dan ekonomi melanda Great Plains ya.
Apakah yang A termasuk gagasan utama? The federal government became the largest cattle owner in the world. Pemerintah federal menjadi pemilik ternak terbesar di dunia pada waktu itu. Iya, kan dibeli semua ternaknya, cuman dia nggak bisa jadi gagasan utama, guys. Ini cuman minor aja, informasi tambahan aja. Coba kita lihat dulu yang B-nya. The federal agencies intervened to assist farmers and ranchers in the Great Plains. Badan-badan federal turun tangan untuk membantu para petani dan peternak di Great Plains. Ya, badan-badan federal turun tangan, badan-badan pemerintah pusat ya, turun tangan untuk membantu para petani dan peternak di Great Plains. Ya, ini utama. Informasi penting ya, gagasan utama. Kalau yang C, many farmers and homesteaders left the Great Plains during the worst droughts ya. Banyak petani dan pemilik tanah meninggalkan Great Plains selama musim kemarau yang parah. Utama, ya ini utama, C utama ya. Yang D, the Works Progress Administration built bridges, roads, and public structures. Work Progress Administration, WPA itu ya, membangun jembatan, jalan, dan bangunan publik. Nggak ada dia. Kalau yang E guys, farmers plowed under the natural vegetation in order to grow weeds. Petani membajak di bawah vegetasi alami untuk menanam gandum. Iya, tapi nggak utama dia ya. Kalau yang F, what is it? Soil erosions and dust storms combine to create the dust bowl. Erosi tanah dan badai debu berpadu menciptakan dust bowl. Nah ini guys penyebabnya. Ya, dia utama. Yang F utama. Jadi erosi tanah, pengikisan tanah sama badai debu ya, berpadu menciptakan dust bowl ya. Tanahnya udah kering, ada debu lagi, ada badai debu, ya udah habis, gelap semua gitu guys ya. Berarti yang masuk cuman B, C, dan F ya guys ya. Alright, gitu guys. Oke, gimana? Ada pertanyaan? If you have any question, just ask me in the comment section below. Nanya di kolom komentar ya guys ya kalau ada pertanyaan. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya yang lagi belajar bahasa Inggris juga. Nanti kita jumpa lagi di exercise 78 nanti kita bahas tentang endangered species, spesies yang terancam punah ya di 78. Alright guys, thank you very much and see you.